Baik, selamat datang di channel saya, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari. Ya, di sini saya ingin melihat makna Natal dari perspektif saya ya, yang saya tahu. Natal itu bagi saya waktu kecil itu kami dapat baju baru, saya dapat baju baru, dapat mainan baru gitu kan, walaupun sederhana tapi itu kejutannya. Dan momen-momen Natal itu pastinya ada kayak kembang api, kayak ada mercon-mercon gitu-gitulah maknanya sewaktu saya kecil. Terus ada momen ke rumah ibadah, ke gereja ya, hmm, untuk Natalan, dapat duit lebih banyak dari orang tua, dari saudara-saudara ya. Itu makna Natal ketika saya kecil, yang saya tahu. Karena katanya di situ kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus ya di kota Bethlehem, di kandang yang hina, kandang domba gitu. Nah, namun setelah beranjak dewasa begini, hal-hal berlalu ya, hari-hari, tahun-tahun, bulan. Nah, bagi saya Natal itu setelah mempelajari, mendengar-dengar eh, apa namanya ceramah, khotbah, penjelasan dan segala macam, ternyata Natal itu katanya itu kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan pada tanggal 1 itu tahun baru. Nah, menurut eh, sumbernya yang saya dapat gitu ya, di masa itu kan Yesus kan tinggal di Israel ya. Jadi ada istiadat orang Yahudi itu kalau lahir seminggu setelah lahir pasti di dikitan atau disunat. Nah, sunatnya itulah hari sunatnya Yesus itu dirayakan 7 hari dari kelahiran. Artinya dari tanggal 25 ke tanggal 1 itu ada sekitar 7 hari. Nah, itu yang saya dapat eh, sejarah apanya, apa namanya? Sejarah Natalnya. Nah, untuk menguraikan kenapa harus tanggal 25 Desember, sistem penanggalan saya tidak begitu apa sekali ya, masih sangat awam lah terkait referensinya yang saya dapatkan. Mungkin para ilmuwan ataupun para sejarawan bisa menilik itu semuanya, tergantung percayaannya begitu. Nah, namun dari maknanya ya, saya ingin menggambarkan bahwasanya kelahiran Yesus itu membawa pesan yang cukup penting yang pernah saya uraikan ketika saya menjadi pembuka Natal Teknik Kimia USU pada tahun 2024. Nah, di situ saya bilang begini, di Natalan itu. Saya politisi Dapil Medan 5. Saya politisi dari partai ini gitu kan, dari Dapil Medan 5 terpilih. Kekuasaan saya cuman hanya sebatas bersama-sama dengan rakyat, maksud saya bersama-sama dengan teman-teman lainnya hanya untuk mengontrol ya, pengawasan anggaran, membuat peraturan daerah bersama dengan pemerintah Kota Medan dan juga bagian penganggaran, alat kelengkapan dewan lah itu ibaratnya. Itu yang saya bilang, itulah kekuasaan saya. Dan kekuasaan saya itu cukup terbatas ya, cukup terbatas, hanya sebatas Kota Medan saja. Oke.
Itu yang saya bilang. Selanjutnya saya bilang juga, namun yang kita rayakan pada malam hari ini menurut perspektif saya ya, ini adalah politisi sepanjang masa terbesar, saya bilang. Kenapa? Karena kekuasaannya melebihi dari apa yang kita bayangkan dari seorang manusia. Dia tidak punya tentara, tapi pasukan kerajaan takut sama dia. Ya, baru lahirnya aja dikejar-kejar semuanya, anak bayi harus dieksekusi gitu. Banyak ketakutan. Dan menurut yang saya pelajari sesuai dengan kepercayaan saya, ketika dia jadi udah tumbuh dewasa ya, dia bisa membangkitkan manusia yang udah mati loh. Itu kekuatan apa itu? Gitu. Dia bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan yang paling sakti lagi, dia mati tapi bangkit lagi. Itu nggak ada yang bisa kayak gitu. Nah ini luar biasa ini ya, yang lahir ini. Nah itu yang saya bilang. Dan proses kelahirannya pun membawa makna yang cukup mendalam bagi kita manusia. Bagaimana Yesus itu lahir dari seorang perempuan yang masih perawan ya, namanya Maria. Nah nilai-nilai yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya eh, Maria itu sekalipun sudah tunangan sama Yusuf, ya maaf dia tetap perawan loh. Tunangannya Yusuf itu dia tetap perawan, ya dia tetap suci sekalipun udah tunangan. Kok zaman sekarang jangankan tunangan, mungkin baru kenal aja udah agak-agak lain kan gitu. Itu nilai yang saya lihat yang dibawakan dari kelahiran Yesus, itu Natal ini sendiri. Yang kedua, itu tunangannya si Yusuf, itu dia itu mau bertanggung jawab loh. Sekalipun dia tidak berbuat, dia bertanggung jawab. Ya, itu laki-laki yang cukup hebat itu. Zaman sekarang kita lihat banyak yang berbuat tak berani bertanggung jawab. Gitu. Itu nilai yang saya lihat. Natal ini. Gak tahu lah gimana kalian melihat Natal ini, gimana nilai-nilai apa yang dibawa. Namun saya melihatnya seperti itu ya. Ada nilai yang dibawa. Bagaimana seorang Maria yang sudah tunangan masih tetap perawan, bagaimana Yusuf sebagai laki-laki tidak mau merusak, dan mengetahui Maria mengandung, dia tidak berbuat, tapi dia mau bertanggung jawab sebagai ayah dari anak itu. Apa nggak luar biasa itu? Kalau kita menilik kehidupan sekarang, banyak sekali tuh laki-laki yang mau berbuat bertanggung jawab, banyak sekali. Perempuan yang belum menikah, jangankan tunangan, masih pacaran aja udah gimana. Dan ini adalah sumber kekacauan itu tadi. Nah, sesuai dengan yang saya percayai, ya, bagaimana mujizat itu terjadi tanpa hubungan suami istri, tanpa ada pembuahan, tanpa ada, itulah tadi, bisa mengandung. Itu sebuah nubuatan ya, mujizat. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada.
secara biologis manusia itu melakukan hubungan dulu baru menghasilkan janin. Dan apa nilai yang ingin dibawanya? Dia datang itu membawa pedang ya. Karena pada zaman itu kehidupan manusia sudah cukup sangat kelewatan di zaman dia itu pas dia datang itu. Jadi mungkin itulah waktunya dia datang untuk menunjukkan bahwasanya dia ingin mengalahkan maut gitu kan. Yang sering saya dengar adalah pertanyaan seperti ini. Di mana ada pernah tertulis aku adalah Tuhan? Nggak ada satupun ayat ya. Itu sering pertanyaan. Nah, saya seperti ini ya. Dulu saya seorang anggota DPR ya. Dengan datang ke suatu acara atau tempat ya, atau saya bikin acara gitu kan, saya bikin acara seperti reses atau sosper, eh masa saya harus bilang saya ini anggota DPR lagi gitu kan, nggak harus saya bilang kan gitu. Tapi lihat saja apa perkataan saya, lihat saja apa yang bisa saya lakukan. Contohnya saya mendengar keluhan warga terkait susahnya mengurus apa namanya, administrasi kependudukan. Terus saya telepon kepala dinas bagian yang mengurus itu. Setelah saya telepon langsung dieksekusi, bisa selesai. Itu kan bukti bahwasanya saya seorang anggota DPRD maksudnya. Kan nggak harus saya bilang saya gini 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 gini. Saya adalah anggota, nggak perlu saya bilang kan. Hmm. Sama seperti Yesus tadi, dia nggak perlu bilang siapa dia, tapi lihatlah nubuatannya. Manusia mana yang bisa menghidupkan orang mati gitu? Nggak ada. Manusia mana yang bisa membuat orang yang yang buta bisa melihat? Nggak ada. Atau makhluk mana yang bisa membuat orang lumpuh bisa berjalan? Nggak ada. Nah, oleh ini bisa semuanya gitu. Coba bayangin dulu, yang mati bisa hidup loh. Kebayang nggak ada orang tuamu atau anakmu meninggal hidup gitu loh, hidup loh. Udah dipastikan dia meninggal, 1 hari ini udah nggak bernyawa lagi. Tapi ketika ada seseorang datang hidup, hidup dia, apa enggak? Nah, nilai-nilai yang dibawa ini, kedatangannya ini ingin saya sebarkan, ya kan? Banyak nilai yang terkandung di dalamnya, ya. Nah, saya di sini menguraikan makna-makna Natal ini menurut perspektif saya bukan untuk mengundang perdebatan ya, tapi ini adalah hal-hal yang saya lihat melalui pengalaman saya, melalui apa yang saya lalui. Dan tujuan saya membuat ini bukan untuk mempengaruhi siapapun agar mau masuk atau berpindah keyakinan, bukan. Namun di sini sudah saya bilang sekali lagi, ini bagaimana saya mengutarakan perspektif saya terhadap sesuatu gitu. Ya, ini siapa tahu bisa jadi masukan buat adik-adik saya, anak-anak saya ke depannya, bagaimana makna atau nilai Natal yang dibawa ini
bisa kita jaga sampai generasi-generasi berikutnya. Ya semoga di Natal kali ini ya masyarakat yang merayakannya bersukacita, dan yang tidak merayakannya juga tidak begitu tersinggung ya, karena semua kita punya jalannya masing-masing bagaimana kita melakukannya, dan kebebasan beragama di Indonesia ini sudah ada perundangannya dan diatur, kita hidup bebas. Demikian video yang singkat yang saya buat ini, semoga video ini bisa menambah cara pandang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terkait makna Natal ini. Terima kasih sudah mau menonton. Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat. Dan saudara-saudara sekalian, netizen sekalian, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. I'm signing out, bye-bye.